Xiaoyan penuh dengan aura putih. Sebelum sinar cahaya datang, tubuh Xiaoyan terlihat seperti kerangka putih dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi pada saat yang sama telapak kaki Xiaoyan juga tiba-tiba menginjaknya. Dan api abadi menyebar dengan liar. Semua makhluk dari bintang superstar batang surgawi termasuk bintang-bintang, berikan aku kekuatan kalian. Atau bintang ini akan dihancurkan. Teriak Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan membentuk suara dan langsung menyebar di seluruh bintang ini. Pada saat ini seluruh makhluk bintang superstar tanpa pikir panjang langsung memberikan kekuatan mereka pada Xiaoyan dengan api abadi sebagai jembatannya. Ini adalah satu-satunya cara agar mereka melindungi rumah mereka sendiri. Di bintang superstar batang surgawi, terlihat sosok-sosok mengangkat telapak tangan mereka satu demi satu dan melepaskan kekuatan mereka. Dalam sekejap semua makhluk tertutup oleh api abadi. Tuan Bintang Wuzan telah terbunuh. Jadi tolong pinjamkan aku kekuatanmu. Ucap suara Xiaoyan keluar lagi. Dan dengan suara itu kekuatan hidup yang lebih mengerikan menyelimuti Xiaoyan. Sayap Valkyrie juga terkondensasi kembali pada saat ini. Aliran vitalitas yang stabil mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dauki dan darah yang lebih kuat keluar dari tubuh Xiaoyan. Api abadi juga menyapu seluruh bintang. Selama mereka terkena dengan titik api abadi, maka semua makhluk-makhluk itu akan berinisiatif untuk mengorbankan hidup mereka sendiri. Ketika seluruh kekuatan kehidupan yang bersatu, maka itu akan menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Pada saat ini sayap Xiaoyan bergetar. Tetapi tanpa pengabaian, dia bergegas ke dalam seberkas cahaya itu lagi. Di bawah kekuatan dari semua makhluk yang luar biasa, tubuh Xiaoyan bisa bertahan dalam sinar kekuatan destruktif. Karena ketika ketahanannya lebih kuat dari kehancuran sinar cahaya, maka itu tidak akan bisa menyakiti Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan dalam cahaya dan bolak-balik di sekitar berkas cahaya. Xiaoyan menggigitnya dan bolak-balik dengan gila dengan kekuatan fisik yang kuat. Dia melakukan semua ini untuk melembahkan kekuatan cahaya tersebut secara maksimal. Namun masih ada batasan kemampuan Xiaoyan untuk mencapainya. Setelah beberapa saat, akhirnya sinar cahaya secara alami melemah sampai batas tertentu di bawah upaya tahan hentinya dari Xiaoyan. Tetapi cahaya itu masih mengandung kekuatan destruktif yang ekstrim menyerang bintang superstar batang surgawi. Setelah berusaha memblokir cahaya itu untuk waktu yang lama, akhirnya cahaya itu membombardir bintang superstar batang surgawi. Bom! Pada saat ini Xiaoyan seperti batu di sungai. Sinar cahaya menembus tanah dan kemudian menyapu langsung ke inti bintang. Begitu inti bintang diserang olehnya, maka bintang itu akan segera menjadi bintang mati tanpa kekuatan bintang-bintang. Bintang itu akan musnah dan menghilang. Pada akhirnya itu mungkin meledak, berubah menjadi meteoroid dan menghilang ke dalam kehampaan selamanya. Bagaimanapun kelompok meteoroid yang terbentuk dalam kehampaan mungkin adalah bintang besar. Tetapi pertempuran yang kuat dapat membuat mereka menghilang. Lagi pula meskipun bintang itu berbeda dari bentuk kehidupan, namun semua makhluk di dalamnya adalah kehidupan yang nyata. Vitalitas bintang-bintang juga terkait erat dengan beberapa banyak makhluk yang ada di atasnya. Jika tidak ada makhluk hidup, lalu apa artinya keberadaan bintang-bintang? Keduanya saling terkait satu sama lain. Tidak cukup. Ini tidak cukup. Ucap suara gila Xiaoyan keluar lagi. Semua orang memandang Xiaoyan dengan tatapan haru. Mereka semua bahkan merelakan segalanya untuk Xiaoyan. Pada saat ini bintang superstar membutuhkan setiap makhluk hidup untuk memberikan kekuatannya sendiri. Aliran gemericik bisa saja menjadi sungai. Pada saat ini kekuatan kehidupan yang lebih kuat melonjak sekali lagi ke arah Xiaoyan. Seluruh bintang superstar gemetar. Tanah retak, gunung hancur, bumi runtuh dan ada jurang yang sepertinya masuk jauh ke dalam tanah. Bintang ini dan semua orang bisa merasakan bahwa ia sedang mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan setiap orang juga terkait erat dengan bintang saat ini. Xiaoyan meraung. Pada saat ini dia telah mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan restu vitalitas yang luar biasa, Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir cahaya itu. Melihat bahwa berkas cahaya akan mencapai inti bintang, segera tubuh Xiaoyan bolak-balik dengan gila dalam berkas cahaya. Dan tubuhnya telah hancur. Tetapi dia dengan cepat pulih dengan kekuatan hidup yang bergejolak dan luar biasa. Di bawah dauki dan darah yang kuat, Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya. Kekuatan destruktif cahaya bersaing dengan semua vitalitas ulet di bintang ini. Tetapi bahkan jika Xiaoyan mencoba yang terbaik, dan semua makhluk di bintang-bintang mengorbankan vitalitas mereka, masih sulit untuk menghentikannya. Sosok Xiaoyan juga menyapu keluar dari berkas cahaya pada saat-saat terakhir.
Sosoknya terhuyung-huyung serta avatar pemakan jiwa dan avatar Yuan Shen juga terpisah dari tubuh aslinya. "Sudahkah aku mencapai batas?" ucap Xiaoyan dengan suara pelan. Matanya penuh dengan darah. Dengan dua avatar yang kuat dan menggunakan metode penggabungan tubuh, Xiaoyan telah mencoba yang terbaik sampai sekarang. Dan dia juga berada di bawah beban yang besar. Tetapi meskipun begitu, itu masih belum bisa sepenuhnya memblokir cahaya itu. Bom! Pada saat ini sinar cahaya membombardir inti bintang. Dan cahaya api di sana saling bersentuhan bersama. Seluruh bintang superstar batang surgawi gemetar hebat. Seolah-olah bintang itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Suara gemuruh itu terus keluar. Pada saat ini mata Xiaoyan mengembun. Dan tubuh avatar Yuan Shen bergerak. Dan kekuatan luar biasa bintang-bintang keluar dari tubuhnya dan melonjak menuju inti bintang-bintang. Ini adalah setengah dari kekuatan bintang yang diambil oleh Xiaoyan sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan mengembalikan semuanya kepada inti bintang. Dengan aliran kembali kekuatan bintang, cahaya yang menyilaukan meledak di inti bintang. Dan bintang yang gemetar sepertinya telah stabil pada saat ini. Xiaoyan melihat ke inti bintang, dan sudut mulutnya akhirnya perlahan naik. Ada lubang besar di inti bintang. Namun dibandingkan dengan kehancuran, kerusakan seperti ini setidaknya tidak akan hancur. Dan inti bintang masih ada, maka bintang tidak akan direduksi menjadi bintang mati. "Saudara Wuzan, aku telah menjaga bintang ini untukmu," ucap Xiaoyan bergumam, tapi sayang sekali Wuzan telah tiada. Kekuatan sinar cahaya dari susunan mata langit bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh langkah pertama keabadian. Wuzan juga tahu bahwa dia tidak bisa menahannya, tetapi dia tetap bertekad untuk melindungi bintangnya. Dia tidak menyesal. Setidaknya pada saat-saat terakhir hidupnya, dia masih bekerja keras untuk memberikan segalanya. Termaksud hidupnya hanya untuk melindungi bintangnya. Dia adalah orang yang benar-benar layak mendapatkan rasa hormat dari Xiaoyan. Lagi pula dengan upaya Xiaoyan bersama makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari bintang superstar batang surgawi ini, bintang ini akhirnya terlindungi. Dan inti bintangnya masih utuh dan hanya masalah waktu sebelum pulih. Setelah menyelesaikan ancaman dari cahaya yang akan menghancurkan bintang superstar batang surgawi, pada saat ini Xiaoyan menempatkan avatar pemakan jiwa dan avatar Yuan Shen ke dalam pagoda emas. Dan sosoknya perlahan meninggalkan inti bintang dan terbang menuju permukaan. Saat ini bintang superstar tidak hancur. Dan Xiaoyan juga menghela nafas lega. Jika dilihat dari langit, maka di atas bintang superstar saat ini dapat terlihat lubang besar tanpa dasar yang dibombardir oleh sinar mata langit. Setelah beberapa saat, Xiaoyan muncul di langit di atas bintang superstar. Melihat bintang yang hidup ini, Xiaoyan menghela nafas panjang. Jika dia tidak melakukan apa-apa, maka bintang ini akan meledak dan berubah menjadi meteoroid dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kehampaan yang luas, tidak ada yang akan pernah berubah karena kehancuran sebuah bintang. Bencana ini telah menimbulkan kegemparan pada bintang superstar. Tetapi itu tidak akan memakan banyak waktu. Semuanya akan diperbaiki seiring berjalannya waktu. Setelah merasa semuanya telah baik-baik saja, segera Xiaoyan meninggalkan bintang superstar dengan kecepatan penuh. Selama perjalanan pada saat ini, dia sedikit santai. Namun tiba-tiba Xiaoyan merasa ancaman kuat yang datang dari kejauhan. Segera sayap Valkyrie di belakang Xiaoyan tiba-tiba memadat dan mengubah arah Xiaoyan dan lintasan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kecepatan dua sayap ini, Xiaoyan berhasil menghindari seberkas cahaya meraung di depannya. "Apa? Sinar cahaya ini bukan untukku," ucap Xiaoyan terkejut dan langsung merasa ada yang tidak beres. Saat itulah dia juga tiba-tiba bereaksi dan melihat cahaya itu menyapu bintang. Seketika mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. "Sialan, ini buruk." Xiaoyan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Tetapi cahaya itu menyapu seperti lubang besar. Seluruh bintang superstar batang surgawi tiba-tiba mandek dan kemudian mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini sosoknya hanya bisa menembak mundur dengan kecepatan tinggi dan menjauh dari bintang secepat mungkin. Ternyata bintang itu bergegas ke arah bintang superstar batang surgawi untuk meledakkannya. Bom! Bom! Sinar cahaya menembus tanah. Di mata Xiaoyan, ledakan ini membawa kehancuran bagi bintang superstar batang surgawi. Seluruh kekosongan tiba-tiba menyusut saat ini. Dan bintang superstar masih meledak. Kekuatan tak tertandingi pecah dalam sekejap. Dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba mandek. Ledakan dengan kekuatan besar akan menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Tepat ketika Xiaoyan hendak tersedot oleh kekuatan yang besar ini, segera Xiaoyan mengipasi sayap Valkyrie dengan gila. Tetapi kecepatannya saat ini masih terlalu lambat. Jika terus seperti ini,
Ketika ledakan menyapu, Xiaoyan juga harus terkena kekuatan besar dari ledakan bintang ini. Xiaoyan juga harus terkena kekuatan besar dari ledakan bintang ini. Metode penggabungan tubuh telah mencapai batasnya. Pada saat ini tidak mungkin untuk mengintegrasikan avatar Yuan Shen demi mendapatkan kekuatan fisik yang kuat untuk melawan. Namun tepat setelah Xiaoyan masih berpikir, tiba-tiba sesosok dengan cahaya putih menyapu dari ujung yang jauh. Sosok itu sedikit berbicara kepada Xiaoyan. Jika kau tidak memiliki kekuatan, kau tidak usah berpura-pura, ucap sosok itu. Apa yang Xiaoyan dengar paling jelas seharusnya adalah kalimat ini. Dengan senyum masam, Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa dan membawa tubuhnya ke belakang kelinci Bingyun. Pada saat ini terlihat bahwa bintang superstar batang surgawi akhirnya meledak. Bahkan jika Xiaoyan mencoba yang terbaik, dia tetap gagal melindungi bintang ini. Saat ini Xiaoyan dibawa oleh kelinci Bingyun menjauh. Melihat ledakan bintang dari jauh, masih ada ribuan nyawa di atas bintang dan semuanya menghilang pada saat ini. Bukankah cahaya itu telah diblokir? Tapi mengapa? Ucap Xiaoyan sangat bingung dan tiba-tiba memikirkan cahaya tidak mencolok yang dia lihat ketika dia pergi. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan melihat kehampaan di sekitarnya. Tetapi hanya ada raungan ledakan keras dari bintang superstar di sekitar. Bintang diledakkan menjadi dua bagian. Meskipun masih ada sisa-sisa, hanya ada setengah dari bintang yang tersisa. Kelinci Bingyun, apakah kau merasakan ada sesuatu yang salah? Ucap Xiaoyan bertanya. Karena bahkan jika dia menyebarkan kekuatan jiwa domain, kekosongan ini terlalu luas dan sulit bagi kekuatan jiwa domain untuk menjangkau semuanya. Pada saat ini setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, kelinci Bingyun tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah tertentu dari kehampaan. Dan dia seketika membuat raungan rendah. Adapun tahanan roh dia berputar-putar di sekitar kelinci Bingyun. Lalu jatuh di bahu Xiaoyan dan berbisik. Wah, ternyata makhluk besar berbulu ini memang seekor kelinci. Kupikir dia seekor anjing. Ucap tahanan roh berbisik di telinga Xiaoyan. Namun begitu suara tahanan roh jatuh, kelinci Bingyun itu langsung menatap tajam pada dirinya. Dan seketika dia berubah menjadi bentuk manusia. Kemudian dalam sekejap dia ingin meraih tahanan roh. Kecepatan reaksi tahanan roh itu juga sangat cepat. Bahkan jika kelinci Bingyun itu sangat cepat, ia gagal menangkap tahanan roh. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening, tetapi tidak memperhatikan keduanya. Dia justru melihat ke arah yang baru saja dilihat oleh kelinci Bingyun. Untuk apa kau bersembunyi? Jika kau takut, keluar saja dari sini. Ucap suara Xiaoyan bercampur dengan kekuatan jiwa domain dan itu seperti guntur bergulir. Tiba-tiba aura yang kuat menyebar di kehampaan. Kelinci Bingyun dan tahanan roh yang merasakan aura ini segera mereka berhenti di tempat untuk menatapnya. Pada saat ini tahanan roh langsung terbang ke jubah lengan Xiaoyan untuk bersembunyi. Sementara kelinci Bingyun dia meletakkan tangannya di pinggangnya. Dan kemarahan di mata merah mudanya menjadi tenang untuk waktu yang lama. Pada saat ini di dalam kekosongan gelap, seberkas cahaya seketika mengembun. Dan seseorang muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Bahkan jika Xiaoyan adalah yang tercepat, cahaya itu menyapu pipi Xiaoyan dan masih ada beberapa bekas darah di setengah wajahnya. Melihat ke belakang, bekas darah perlahan pulih. Dan kecepatan pemulihan seperti itu secara alami tidak ada bandingannya dengan kekuatan abadi. Hahaha, dengan kekuatan seperti itu, aku benar-benar ingin tahu mengapa kau bisa selamat. Ucap sesosok muncul dari kegelapan dalam kehampaan. Xiaoyan yang melihat sosok itu langsung sedikit menyipitkan matanya. Dia dapat menduga bahwa cahaya yang menghancurkan bintang superstar seharusnya berasal dari orang ini. Sementara itu kelinci Bingyun juga tiba-tiba terdiam melihat sosok di depan mereka. Siapa dia? Ucap Xiaoyan bertanya. Tentu saja dia bertanya pada kelinci Bingyun. Dia berasal dari istana pemburu dewa, salah satu dari 8 keabadian. Namanya adalah Yuan Wei. Ucap suara kelinci Bingyun menjawab. Kelinci kecil, aku tidak menyangka kau akan mengingatku. Ucap sosok bernama Yuan Wei mengangkat kakinya dan mengambil langkah lembut ke depan. Segera dia mendatangi Xiaoyan dalam sekejap. Xiaoyan juga segera mendekat. Namun dia tiba-tiba merasakan tekanan penindasan kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan jika pihak lain tidak menggunakan tekanan, kekuatan itu sendiri memiliki aura yang mutlak. Xiaoyan bisa merasakannya. Mengapa istana pemburu dewa melepaskan anjing ini lagi? Ucap kelinci Bingyun dengan kata-kata yang kejam. Matanya sedikit serius dan dia tidak takut sama sekali. Hahaha, ternyata berita itu benar. Pria ini memang mirip dengan kepala istana. Ucap Yuan Wei mengabaikan penghinaan kelinci Bingyun. Dia memandang Xiaoyan dengan hati-hati.
Ini bukan pertama kalinya Xiaoyan mendengar kalimat ini. Tetapi sang ratu telah memberitahu Xiaoyan sebelumnya. Jadi Xiaoyan tidak terkejut. Sebaliknya dia mengangkat bahunya. Mengapa kau tidak mengatakan bahwa kepala istanamu lah yang persis sama denganku? Ucap Xiaoyan berkata dengan marah. Ada perasaan bahwa dia adalah barang asli yang dianggap palsu. Hahaha, kepala istana sangat mulia. Bisakah dia dibandingkan dengan sampah sepertimu? Ucap Yuan Wei memandang Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, dia mendengus dingin. Hei, anjing gila, apakah kau tahu siapa dia? Ucap kelinci Binyun juga langsung mendengus dingin. Xiaoyan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata dari kelinci Binyun. Lebih baik tidak mengekspos identitasnya dengan mudah. Seketika dia memblokir perkataan kelinci Binyun dan buru-buru berkata, Hei, kau bilang kalau pemilik istana pemburu dewa mirip denganku. Apakah dia mungkin saudara kembarku yang tidak aku kenali? Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Begitu suara itu keluar, kelinci Binyun di sampingnya tertawa. Ketika Yuan Wei mendengar kata-kata itu, dia menatap Xiaoyan dengan tajam. Kau telah berani bercanda tentang pemilik istana pemburu dewa di dunia Xuanyin ini. Dasar orang yang tidak tahu malu. Ucap Yuan Wei. Pada saat ini mengekspos identitasnya akan berbahaya bagi Xiaoyan. Dan begitu istana pemburu dewa tahu bahwa identitas Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Zuzang, mereka pasti akan membunuh Xiaoyan dengan segala cara. Saat ini membuat konflik skala besar dengan istana pemburu dewa bukanlah langkah yang bijaksana. Ternyata meskipun istana pemburu dewa kuat, namun Zuji juga takut pada sang ratu. Jadi Yuan Wei tidak terlalu memprovokasi Xiaoyan. Namun ketika melihat Xiaoyan yang lemah saat ini, Yuan Wei tidak bisa menahan diri untuk sombong di hadapannya. Bagaimanapun nafas yang dipancarkan oleh Xiaoyan hanyalah dewa bintang 8 tahap puncak. Jadi bagi Yuan Wei, hanya kelinci Binyun yang memiliki sedikit perasaan mengancam. Tetapi meskipun begitu, dia sepertinya tidak takut pada kelinci Binyun. Hei, anak muda, apakah kau ingin pergi denganku secara sukarela? Atau kau ingin aku memaksamu untuk pergi denganku ke istana pemburu dewa? Ucap Yuan Wei memandang Xiaoyan dengan tajam. Di matanya Xiaoyan sama sekali tidak mengancamnya. Hei, apakah kau sendirian? Ucap Xiaoyan bertanya. Aku sendirian saja sudah cukup untuk membunuhmu. Ucap Yuan Wei menjawab dengan samar. Kau bahkan tidak tahu apa kekuatanku. Apakah menurutmu kelinci jelek itu bisa menghentikanku untuk membawamu pergi? Ucap Yuan Wei melanjutkan. Hei, anjing gila, apakah aku mengenalmu dengan baik? Kau menyebutku kelinci jelek. Namaku adalah kelinci Binyun. Ingat itu anjing gila. Ucap kelinci Binyun dengan marah. Meskipun aku tidak terlalu mengenalmu, namun sang ratu telah menjelaskan. Jadi jika kau berani menyentuhnya maka kau harus berurusan denganku. Ucap kelinci Binyun lagi dan seketika dia berubah menjadi sosok manusia. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.